Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alta Widyatama dengan NIM 12640520141 kelas MBS 3A. Dalam video kali ini, saya memenuhi ulangan tengah semester pemberdayaan ekonomi dengan dosen pengampu Muhammad Al-Hada Fadilah Habib S. Sosio. Di sini saya mereview jurnal dengan judul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Volume 1, isi 2, halaman 106 sampai 134, November 2021. Penulis Muhammad Al-Hada Fadilah Habib. Nama jurnal Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy. Tujuan penelitian ini untuk membahas secara teoritis konsep pemberdayaan masyarakat, latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, teori-teori pemberdayaan masyarakat atau teori ABCD, dan teori stakeholder, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan badan usaha milik desa atau BUM desa. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, yang dimana studi pustaka ini sendiri ialah kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber atau literatur yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil dan pembahasan. A. Konsep pemberdayaan masyarakat. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan. Dalam arti efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan terpusat ini adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta merupakan wilayah yang paling diuntungkan dan paling maju. Padahal wilayah pedesaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan kota besar. B. Teori ABCD. Model pendekatan ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, misalnya BUM desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja, sebagai aset desa yang sangat berharga dilihat dari keterampilan atau potensinya, kemudian diberikan wadah untuk diberdayakan sehingga menghasilkan karya yang dapat bernilai sosial maupun ekonomis. Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu. C. Teori stakeholder. Teori stakeholder secara konseptual, stakeholder dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi hubungan sosialnya berbentuk responsibilitas atau akuntabilitas. Keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi yang merupakan cara atau metode untuk menciptakan suatu keadaan di mana dua pihak atau lebih saling berkontribusi dalam tiap-tiap tahap pencapaian tujuan bersama. Unsur-unsurnya meliputi resources, organization, dan norms. Keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari 3 tahapan, yakni tahapan pemberdayaan, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. D. Peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengolahan sektor usaha masyarakat. 3 tahap peningkatan ekonomi masyarakat. Tahap asesmen yaitu tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Tahap kedua yaitu tahap pelatihan. Masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung.
praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Tahap ketiga yaitu evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Tipologi masyarakat. Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. 3 aspek tipologi masyarakat yaitu yang pertama, potensi dasar, modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua, tipe masyarakat ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang dioleh dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan utama sebagai besar masyarakat. Yang ketiga, tingkat perkembangan masyarakat dilihat atau diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat untuk melihat atau mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat berdasarkan kurun waktu tertentu. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif ditentukan oleh pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Kreativitas atau hasil kreativitas bisa berupa ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Inovasi atau suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah dan bermanfaat, dan penemuan atau konsep penemuan mengembalikan pada penciptaan suatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau bahkan belum pernah diketahui sebelumnya. G. Alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDesa. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dipaparkan, penulis mencoba memformulasikan alur dan kerangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pembentukan BUMDesa. Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Badan usaha milik desa atau yang sering disebut dengan istilah BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDesa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUMDesa, perlu upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau misalkan Dinas PMD, BUMN, lembaga sosial atau kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Pada kesempatan kali ini, penulis mencoba memasukkan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDesa. Kesimpulan, munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewasakan industrialisasi dan mekanisme trickle down yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yakni bersifat pada manusia, partisipasif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi
masyarakat. Dua teori pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam paper ini adalah teori ABCD dan teori stakeholder. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Menurut teori stakeholder, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan mewaspadakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang berhasil sukses meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan membentukkan BUMDesa. BUMDesa merupakan suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama